Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Aryansyah, saya berasal dari UPPJJUT Jakarta, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0559782779. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 basis data berupa pembuatan transaksi dan juga basis data terdistribusi. Kita menggunakan base data sebelumnya yaitu pada MySQL berupa tabel rumah sakit. Langsung saja, yang pertama kita akan menggunakan perintah commit yang berarti commit merupakan sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Dan sebagai contoh kita akan membuatnya di sini pada menu rutin, kemudian kita membuat create new routine, lalu pertama kita drop terlebih dahulu, kita beri nama transaksi 1. Kita ketik terlebih dahulu. Baik, prosedur commit telah kita laksanakan pada kali ini, ditandai dengan adanya sebuah transaksi di sini, transaksi prosedur. Oke, kemudian sudah kita lakukan pembuatan, kita execute. Nah, maka akan muncul di sini nama Tito sebagai nama pasien ketiga dengan ID pasien 6 atau yang telah kita buat tadi. Nah, dari gambar ini atau dari video ini kita dapat tahu bahwa data pasien dengan ID pasien 6 tadi telah masuk ke data tabel pasien. Artinya perintah commit telah berjalan dengan baik. Nah, kesimpulannya dari commit itu adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan, namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Sekarang kita buat perintah selanjutnya yaitu perintah rollback. Kita bukan rutin terbaru, create new routine. Kita beri nama transaksi 2. Kemudian kita ketik terlebih dahulu seperti pada modul. Baik, kita coba jalankan. Nah, ini sudah terlaksana. Kemudian kita coba execute. Nah, di sini nama Tito belum ke-update karena kita memakai perintah rollback. Jadi rollback ini bersifat untuk membatalkan perintah sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat routine ketiga. Kita beri nama transaksi 3. Routine sekali ini kita bernama checkpoint, yang merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita coba jalankan transaksi ketiga kali ini. Nah, dapat kita lihat yang ingin datanya cuma masuk yaitu 7 dan 9. 8 tadi karena mendapatkan perintah rollback jadi tidak dapat masuk di sini. Nah, untuk menu trigger kita akan membuat tabel baru sesuai dengan yang ada di modul. Baik, sudah kita buat dua tabel berupa transaksi obat dan juga obat. Kita buat relasi antara tabel transaksi obat dan juga rumah berupa obatnya. Baik, tabel kita telah buat. Sekarang lanjut.
next proses. Tapi kita buat, lanjutkan next proses. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan data ini, lanjut ke cara sebelumnya. Selanjutnya kita buat trigger di sini, create new trigger sesuai nama pada buku. Kita beri nama tag jual. Kemudian kita uji apakah di tabel transaksi nanti ketika kita input jumlahnya kita akan mengurangi jumlah sebelumnya. Kita coba cek di jumlah obat. Nah, tadi adalah 10, kemudian sudah berkurang menjadi 7. Artinya untuk trigger dalam pengurangan stok ini berhasil. Baik, untuk tahap pertama telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua. Nah, setelah menyelesaikan tahap pertama tadi pada menu transaksi, kita akan beralih pada berupa pembuatan reaplikasi. Pertama kita buka PHP My Admin di sini, kemudian ada menu reapplication di sini. Lalu pada menu primary application ini kita klik configure it, kemudian kita pilih ignore all. Kita klik rumah sakit, kemudian di sininya kita salin. Kita buka examnya, kemudian kita klik config, kita klik my ini. Nah, lalu kemudian kita mencari di sini. Kita pastikan di sini seperti pada modul. Lalu kita klik save. Kemudian setelah kita save pertama setelah kita paste di sini, kemudian kita klik save terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik stop, lalu start lagi. Lalu di sini kita langsung klik go. Nah, ini sudah jadi untuk sebagai tanda bahwa replication telah dilakukan. Lalu kemudian kita akan membuat user account di sini untuk akun yang akan kita loginkan ke dalam komputer 2 nanti. Kita tambah di sini yaitu add user account. Nah, dalam mengisi akun ini kita bisa mengakses pada komputer kedua. Kita bisa untuk mencari pada komputer kedua, kita bisa membuka terminal. Nah, pada ini kita bisa melihat bahwa kita punya alamat IP di sini yang dapat kita gunakan nanti dikopikan pada akun kedua. Satu 92.168.52.101. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Kemudian kita scroll ke bawah pada bagian replication client dan replication slave, kita centang. Nah, lalu kita kemudian bisa melihat di sini di area user account. Nah, ini sudah kita buat user account kita dengan alamat hostname yang sudah kita buat berdasarkan komputer 2 tadi.
Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan ekspor data kepada flash disk, kemudian akan memindahkannya ke komputer kedua. Nah, bagaimana melakukan pengeksporan pada data ini? Kita pilih rumah sakit terlebih dahulu, kemudian kita pilih ekspor, lalu klik ekspor di sini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita akan mengambil flash disk untuk memindahkan file SQL ini untuk ke komputer kedua. Oke, kita sudah colokkan flash disk. Selanjutnya kita akan copy SQL yang kita rumah sakit tadi ini, kemudian kita copy pada flash disk. Nah, di sini kita bisa mengcopy terlebih dahulu file tadi, yaitu rumah sakit SQL, dan juga untuk file exam yang akan kita install pada komputer kedua ini. Nah, nantinya kita akan copy di sini, yaitu file rumah sakit SQL dan juga exam Linux-nya. Nah, setelahnya kemudian kita bisa melakukan instalasi terlebih dahulu pada exam ini. Nah, sebelumnya sudah saya install di sini, makanya kita bisa langsung akses saja examnya melalui halaman php-admin yang ada pada Firefox pada komputer 2, yaitu Linux. Kita harus membuat terlebih dahulu berupa database rumah sakitnya. Lalu kita lakukan impor ulang. Kita klik impor di sini. Nah, ini sukses ya. Kita coba buka bagian rumah sakit. Nah, di sini sudah sukses. Kita sukses memindahkan data dari komputer 1 yang berupa Windows, kemudian kita pindahkan filenya melalui flash disk, dan sudah berpindah ke komputer 2 yang berbasis Linux di Ubuntu ini. Nah, ini dapat kita lihat sudah ada semuanya. Nah, pada praktik ini kita hanya akan menempatkan komputer kedua sebagai slave replication, atau hanya menerima perubahan dari komputer satu saja. Di sini kita akan beralih ke menu replication. Kemudian di replika replication, di sini kita klik configure it. Nah, di sini ada server ID ya. Ini coba kita salin terlebih dahulu server ID-nya. Kemudian kita beralih pada exam. Nah, pada MySQL database ini kemudian kita klik configure. Kita klik di sini, klik open conf file, kemudian kita klik yes. Kita cari pada bagian server ID kedua, yaitu bagian replication slave. Sama dengan kita paste di sini. Kemudian yang kedua kita tulis replicate underscore to underscore db. Kemudian kita klik save, kita X, lalu kemudian kita klik restart di sini dan juga ini. Nah, di sini kita isi dengan nama akun yang telah kita buat tadi pada yang sudah untuk kita lakukan perpindahan data tadi. Nah, khususnya ini kita cari dengan alamat IP di komputer 1.
Kita cari cmd. Nah, pada bagian VirtualBox hostly ini kita ada IP address di sini, kemudian kita bisa copy atau kita tulis langsung di sini. Sorry, kita tulis manual 192.168. Kemudian setelah ini kemudian kita klik go. Nah, ada yang muncul merah ini normalnya saja. Kita tinggal ke file, kemudian ke other location, ke komputer, ke bagian opt, lem, kemudian kita cari phpMyAdmin, kemudian libraries, kita cari config default php, kemudian kita cari error tadi, allow arbitrary server. Ini ada false, kita ganti dengan true. Kita mengganti di sini false menjadi true. Kemudian kita klik save, silang, lalu kita kembali lagi ke halaman Firefox. Nah, setelah tadi ada pergantian config, kita kembali ke exam lagi untuk merestart pada bagian ini MySQL dan juga Apache. Nah, kita coba kembali ke komputer 1 terlebih dahulu. Pada bagian phpMyAdmin, kemudian replication, pada bagian primary status. Ini memang harus diingat, kita akan membuat menyambungkannya dengan komputer kedua nanti. Ini sebagai masternya nanti di komputer 1. Nah, setelahnya kita coba kembali ke komputer pertama. Kita klik atau kita masuk ke bagian bin. Nah, kita terlebih dahulu untuk menampilkan status live kita di sini dengan cara menampilkan show status live. Nah, di sini masih error ya, karena di sini memang kita keadaannya belum aktif. Sekarang kita coba untuk menjadikannya sebagai slave dengan cara mendaftarkan tadi sebagai masternya. Oke. Oke, sudah kita berhasil mendaftarkannya sebagai slave dari komputer pertama. Selanjutnya kita tinggal memulainya sebagai slave, yaitu pada bagian ini artinya slave sudah berhasil kita jalankan ditandai dengan adanya jawaban oke. Selanjutnya kita coba untuk mengecek pada bagian Mozilla, bagian reapplication. Coba kita lihat di sini. Baik, di sini sudah menunjukkan bahwa ini sudah yes, ini sudah terhubung. Sekian dari saya untuk kesempatan pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.